Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurfalah dari kelas 11 MM65. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengurus jenazah dalam Islam. Yang pertama, eh, perawatan jenazah. Ketika seseorang sudah dinyatakan positif meninggal, maka ada beberapa hal yang perlu disegerakan oleh keluarganya dalam mengurus jenazah tersebut, yaitu memandikan, mengafani, menyolati, dan menguburkan. Namun kita juga harus melakukan hal-hal berikut sebelum memandikan jenazah. Di antaranya adalah memejamkan matanya dan memohonkan ampun atas segala dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita memerlukan kain untuk menutup seluruh badannya agar auratnya tidak kelihatan. Kemudian menempatkan jenazah tersebut di tempat yang aman dari jangkauan binatang. B. Memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah kita juga perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya yaitu mengenai syarat-syarat wajib memandikan jenazah, orang-orang yang mempunyai hak memandikan jenazah, dan kemudian tata cara memandikan jenazah itu sendiri. Berikut ini adalah pembahasannya. Syarat-syarat wajib memandikan jenazah. 1. Jenazah merupakan orang Islam. 2. Terdapat atau masih ada bagian tubuh walaupun sedikit. 3. Meninggalnya bukan karena mati syahid. 4. Yang berhak memandikan jenazah. 5. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka yang wajib memandikannya juga laki-laki. Perempuan tidak boleh diperbolehkan memandikan jenazah tersebut kecuali istri dan mahramnya. 6. Jika jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan, maka yang wajib memandikannya adalah perempuan. Laki-laki tidak diperbolehkan kecuali suami dan mahramnya. 7. Jika jenazah tersebut merupakan seorang istri, maka apabila suami dan mahram masih ada, yang lebih baik berhak adalah suami. 8. Jika jenazah tersebut merupakan seorang suami, maka istri yang lebih berhak memandikannya. 9. Kemudian jika jenazah tersebut adalah anak laki-laki yang masih kecil, perempuan diperbolehkan untuk memandikannya, begitu juga sebaliknya. Tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah harus dimandikan di tempat yang tertutup. 2. Jenazah ditempatkan di tempat tinggi seperti di dipan atau meja yang panjang. 3. Menggunakan sarung untuk menutup aurat jenazah. 4. Jenazah didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, kemudian diusapkan perutnya dan ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Lalu yang memandikan menggunakan sarung tangan kiri untuk membasuh lubang depan dan lubang belakang jenazah, dan kemudian membersihkan mulut dan hidung jenazah. Setelah itu mewudukannya seperti wudhu orang yang masih hidup. 6. Membasuh kepala dan wajah jenazah dengan menggunakan sabun atau lainnya. 7. Membasuh seluruh tubuh dimulai dari sisi kanan jenazah kemudian sisi kirinya. Selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Kain kafan dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal tersebut. Apabila jenazah tersebut adalah laki-laki, maka membutuhkan kain kafan 3 lapis. Namun apabila jenazah tersebut adalah perempuan, maka membutuhkan kain kafan sebanyak 5 lapis, dan itu juga termasuk dan yang digunakan sebagai pakaian dalam atau basahan jenazah. Tata cara mengkafani jenazah. Membentangkan tali-tali pengikat kain kafan secukupnya. Membentangkan lapis pertama kain kafan di atas tali tersebut, kemudian ditambahkan wewangian. Membentangkan lapis kedua kain kafan di atas lapis pertama kain kafan, kemudian ditambahkan wewangian. Membentangkan lapis ketiga kain kafan di atas lapis kedua kain kafan, kemudian ditambahkan wewangian. Letakkan jenazah pada kain kafan tersebut. Tutup menggunakan kain kafan lapis ketiga dari sisi kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. Tutup menggunakan kain kafan lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. Tutup menggunakan kain kafan lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, lalu dari sisi kanan ke kiri. Kemudian mengikat jenazah dengan tali-tali yang tadi. Selanjutnya yaitu menyolati jenazah.
Rukun sholat jenazah ada 8 nih, yaitu 1 niat, 2 berdiri bagi yang mampu, 3 4 kali takbir, 4 mengangkat tangan pada takbir yang pertama, 5 membaca surat Al-Fatihah, 6 membaca sholawat Nabi, 7 berdoa untuk jenazah, 8 salam. Tata cara sholat jenazah: 1 takbiratul ihram dan membaca niat, 2 takbir kedua setelah itu membaca sholawat Nabi, ketiga takbir ketiga setelah itu membaca doa untuk jenazah, 4 takbir keempat berdoa dengan doa untuk jenazah dan doa untuk orang-orang yang ditinggalkan, 5 salam. Selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Dan lebih dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW menganjurkan agar segera menguburkan jenazah orang yang meninggal, dan lebih baik jenazah tersebut dikuburkan pada siang hari, namun apabila dalam keadaan terpaksa dibolehkan mengubur pada malam hari. Kemudian berikut ini adalah cara menguburkan jenazah yang baik, yaitu jenazah dikuburkan ke dalam lubang yang tingginya sama dengan orang berdiri yang melambaikan tangan ke atas, dan kemudian lebarnya adalah lebih dari 1 jengkal. Setelah itu jenazah wajib dimiringkan ke kanan dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setelah itu disunahkan untuk membuka ikatan tali jenazah yang dimulai dari kepala. Ya, sekian dari saya penjelasannya. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.